Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang menelusuri, membaca, dan mengelola referensi kredibel dengan tepat dan benar menggunakan aplikasi Mendeley. Selanjutnya mengenai materi pembahasan. Yang pertama yaitu materi tentang perlukah dalam menulis ilmiah disertai dengan kegiatan membaca referensi yang kredibel yang dibacakan oleh saya sendiri, Anissa Febrianti Putri Wibowo. Materi kedua yaitu kriteria referensi yang berkategori kredibel yang akan dibacakan oleh Dwi Tina Wulandari. Materi ketiga yaitu praktik menelusuri referensi yang kredibel secara daring yang akan dibacakan oleh Muhammad Hikmal. Yang keempat, praktik mengelola atau menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley yang akan dibacakan oleh Muhammad Khairul Maza. Dan yang terakhir, praktik menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka dalam Microsoft Word yang akan dibacakan oleh Novia Nurul Hidayah. Nah, yang pertama, perlukah kita sebagai mahasiswa ketika menulis sebuah karya ilmiah harus disertai dengan kegiatan membaca dan jenis referensi yang bagaimana yang harus kita pilih ketika akan membaca. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kalian harus tahu terlebih dahulu definisi membaca dan menulis. Definisi membaca adalah kemampuan untuk melihat serta memahami isi dari informasi yang kredibel. Sedangkan menulis adalah menuangkan informasi apa yang telah kita baca dengan tujuan agar dapat dipahami dengan jelas dan tepat. Sebelum membaca, pengetahuan kita sempit dan dangkal. Kemudian, ketika membaca, kita bisa menggali referensi yang kredibel. Setelah membaca, kami mendapatkan beberapa informasi yang mana dapat dituangkan dalam bentuk output tulisan ataupun paparan. Dari penjelasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa dalam menulis ilmiah harus disertai dengan membaca referensi yang kredibel. Karena apa? Karena menulis saling berkaitan dalam membaca. Ketika membaca referensi yang kredibel, kita dapat memperkaya perbendaharaan pengetahuan. Dengan bekal pengetahuan tersebut, kita bisa menulis karya ilmiah dengan lancar dan mengandung isi yang berbobot. Nah, dari tadi kita membahas referensi kredibel. Sebenarnya apa itu referensi kredibel? Secara umum, referensi kredibel bersifat relevan, beragam, terkini, dan terdapat di jurnal terakreditasi. Pertama yaitu relevan, yang berarti antara satu referensi dengan referensi lainnya saling berkaitan dalam satu topik. Dan yang kedua, beragam, yang mana referensi terdiri dari bermacam-macam topik atau bidang. Selanjutnya, terkini, dalam artian bahwa referensi telah diterbitkan dalam kurun waktu maksimal 5 tahun terakhir. Lalu yang terakhir, terdapat di jurnal terakreditasi, yang mana referensi diterbitkan oleh lembaga resmi. Untuk lebih detailnya tentang referensi kredibel, akan dijelaskan oleh teman saya, Dwi Tina Wulandari. Baik, Anissa, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kriteria referensi yang berkategori kredibel. Kredibel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti dapat dipercaya. Referensi yang berkategori kredibel itu seperti apa? Pertama, memiliki ISBN atau International Standard Book Number. ISBN sendiri itu merupakan kode pengidentifikasian buku secara unik yang berisi informasi tentang judul, penerbit, dan kelompok penerbit. ISBN didirikan oleh Badan Internasional ISBN sendiri yang berada di London. Kalau di wilayah Indonesia, ISBN itu diberikan hak kepada Perpustakaan Indonesia untuk para penerbit maupun penulis. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa formal. Gaya bahasa formal itu mengandung unsur-unsur kalimat dalam bahasa Indonesia serta mempunyai proposi di dalamnya. Penggunaan kata fungsi dan jenis-jenis kata tugas yang digunakan secara efektif. Bahasa formal juga berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan suatu penalaran dan tentu saja bersifat logis. Yang terakhir itu berisi sebuah gagasan yang utuh. Yang ketiga ada mengandung banyak pemikiran, konsep, bidang ilmu, dan penelitian. Di dalam referensi itu selalu para penulis memberikan sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Yang keempat, menggunakan catatan kaki
atau catatan akhir, ataupun daftar pustaka, dan jika mungkin menyertai indeks. Kenapa? Di dalam referensi atau dalam jurnal itu selalu ada daftar pustaka. Karena daftar pustaka di sini berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pembaca bahwasannya si penulis ini juga mengutip dari berbagai sumber. Indeks sendiri di sini berisi daftar yang disusun secara alfabetis mengenai topik, nama, dan lain-lain. Yang terakhir di sini dapat dipertanggungjawabkan atau diterbitkan oleh lembaga resmi atau terdaftar. Salah satunya ada PPITS, Science Direct, Tanf Online, State Publication, Elsevier, dan lain sebagainya. Science Direct di sini merupakan salah satu situs website yang mampu diakses berlangganan ke dalam pangkalan data penelitian dan medis. Tanf ini merupakan salah satu perusahaan multinasional yang menerbitkan sebuah jurnal dan buku. Di sini terakhir saya mengutip dari Eka Dian Savitri, karya tulis ilmiah yang baik itu berisi informasi aktual dan dapat dipertanggungjawabkan, mengandung dialog keilmuan, disajikan secara sistematis, serta memiliki tingkat keterbacaan yang baik sesuai kaidah penulisan yang berlaku. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Hikmal. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dutina atas kesempatannya. Sekarang kita akan pelajari tentang cara menelusuri referensi-referensi yang kredibel secara daring. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita tentukan dulu topik apa yang kita bahas, lalu kita coba cari artikel atau jurnal yang mendukung topik itu di laman mesin pencari atau penerbit. Laman mesin pencari atau penerbit yang khusus untuk mencari artikel atau jurnal ada Google Scholar atau Google Cendekia, ada juga Library Genesis. Lalu untuk penerbit internasional ada Science Direct, ada juga Scheller and Francis. Yang kedua, di laman mesin pencari itu kita masukkan kata kunci yang spesifik. Yang ketiga adalah pilih artikel atau buku yang paling dekat dengan topik yang kita inginkan. Pastikan kata kunci yang kita masukkan itu udah benar-benar spesifik dengan topik apa yang kita bahas, karena satu kata kunci itu mencakup banyak sekali pembahasan yang luas. Oke, jadi supaya lebih paham aja kita langsung coba peragakan ya. Kita masukkan di sini Google Scholar. Ini. Nah, di sini kita masukkan kata kunci apa yang akan mencakup topik apa yang kita bahas. Contohnya adalah misal kita masukkan oksigen. Nah, beberapa dari artikel ini akan mencakup banyak sekali kata-kata yang mengandung oksigen. Jadi pastikan kata kunci yang kita masukkan di sini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya adalah pengaruh oksigen. Oke, di artikel-artikel ini kita bisa atur juga tahun keluarannya ya, bisa sejak 2017, ada yang sejak 2021. Kita juga bisa sertakan paten juga di sini. Contoh kedua adalah kita coba membuka Science Direct ya. Ini dia, sciencedirect.com. Nah, di sini kita bisa masukkan kata kunci di sini, misalnya oksigen, lebih baik bahasa Inggris ya. Lalu di sini nama penulisnya, di sini adalah judul jurnal atau buku, di sini volume, di sini issue, di sini adalah halaman. Di sini untuk memudahkan kita untuk mencari jurnal atau topik yang kita bahas. Oke, sekarang pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Khairul Maza. Baik, terima kasih. Sebelumnya nama saya Muhammad Khairul Maza dengan NRP 50042010112. Di sini saya akan menjelaskan cara mengelola dan menyimpan referensi dengan Mendeley Desktop. Nah, jadi yang pertama, setelah kita menginstal dan membuka aplikasi Mendeley Desktop, maka akan tampil seperti gambar berikut. Dan kemudian pengenalan menu-menu di aplikasi Mendeley Desktop, yang pertama ada All Document,
Nah, referensi yang kita tambahkan ke dalam aplikasi ini maka akan tertampilkan di menu All Documents ini. Kemudian kedua ada recently added. Referensi yang baru kita tambahkan ke dalam aplikasi ini maka akan tertampilkan di menu recently added ini. Kemudian yang ketiga ada recently read. Referensi yang baru kita baca ke dalam aplikasi ini maka akan tertampilkan di menu recently read ini. Kemudian keempat ada favorite. Nah, kita bisa menempatkan referensi yang sering kita baca ke dalam favorite ini agar lebih mudah mencarinya. Kemudian kelima ada My Publications. My Publications ini berisi karya ilmiah yang kita publikasikan. Kemudian yang keenam ada Unsorted. Unsorted adalah menu yang berisi tentang dokumen yang belum kita tambahkan ke dalam folder. Kemudian yang ketujuh ada Create Folder. Ini berfungsi untuk membuat suatu folder yang kita inginkan. Kemudian yang kedua ada membuat folder yang kita inginkan. Nah, misalnya kita ingin membuat suatu karya ilmiah yang berjudul Etika Akademik. Maka kita bisa membuat folder etika akademik yang nantinya akan berisi referensi-referensi yang terkait tentang etika akademik itu sendiri. Nah, kemudian kita menyimpan referensi ke Mendeley. Yang pertama, membuka berkas penyimpanan dan mencari referensi yang diinginkan, kemudian memilih dan mengeblok referensi tersebut, kemudian tarik atau seret referensi yang telah dipilih ke dalam aplikasi Mendeley Desktop. Nah, ketika melepaskannya, maka secara otomatis referensi tersebut akan tampilkan dengan sendirinya di dalam aplikasi Mendeley Desktop ini. Nah, setelah ini maka referensi ini siap digunakan untuk membantu membuat suatu karya ilmiah. Nah, baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya bernama Novia. Terima kasih, Maza. Di sini saya akan praktik menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Langkah pertama yaitu download dan install aplikasi Mendeley Desktop, setelah itu daftar akun. Kemudian saat muncul tampilan Mendeley pertama kali, klik Create Folder dan diberi judul sesuai yang kita inginkan. Langkah selanjutnya yaitu menginput referensi berupa literatur yang telah kita kumpulkan di file, lalu membloknya, kemudian copy, setelah itu dipaste. Lalu untuk menentukan tipe literatur tersebut, kita klik kanan pada type. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan seperti jurnal artikel, book, working paper, dan lain-lain. Setelah itu, untuk menentukan gaya citasi dan daftar pustaka, kita dapat klik view, lalu memilih citation style, lalu saya memilih Elsevier Harvard with Titles. Kemudian untuk pengaplikasiannya pada Microsoft Word, saat tampilan Mendeley Desktop tadi, kita klik tool, lalu memilih install Microsoft Word plugin. Setelah itu kita membuka aplikasi Microsoft Word, klik tab reference, lalu memilih kalimat yang ingin kita citasi. Setelah itu, kita bisa klik Insert Citation, memilih literatur yang ingin disitasi, lalu klik Cite. Sedangkan untuk daftar pustakanya, kita bisa klik Insert Bibliography. Ini adalah tampilan pertama kali setelah sign in di Mendeley. Lalu kita klik Create Folder, dan diberi nama sesuai yang kita inginkan. Langkah selanjutnya yaitu memilih literatur, kemudian saya membloknya, lalu saya klik copy, saya klik paste. Ini adalah tampilan setelah memasukkan literatur tersebut. Kemudian kita klik literaturnya, dan akan muncul type di sebelah kanan, view, lalu citation style, dan saya memilih Elsevier Harvard with Titles. Aplikasiannya pada Microsoft Word yaitu kita klik Tools, install Microsoft Word plugin. Kebetulan saya ini sudah menginstalnya dan sudah menerapkannya. Saya akan langsung membuka aplikasi Microsoft Word. Ini adalah contoh teks yang akan saya gunakan untuk memasukkan citasi dan daftar pustaka. Kita klik tab reference. Setelah itu memilih kalimat yang akan disitasi. Kemudian klik Insert Citation, go to Mendeley, dan kita memilih literatur yang akan kita citasi. Klik Cite. Untuk langkah lainnya,
juga dilakukan hal yang sama. Sedangkan untuk daftar pustaka, kita klik Insert Bibliografi. Maka akan muncul beberapa literatur yang telah kita gunakan untuk citasi tadi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.